Hai semuanya, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar materi vektor. Ya, secara khusus kita nanti akan berlatih untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait dengan kecepatan ya dengan menggunakan operasi-operasi vektor. Pertama, kita perhatikan dulu soal uji kompetensi yang diberikan. Soal tersebut judulnya adalah kecepatan kapal. Sebuah sungai mengalir ke arah timur dengan kecepatan 5 meter per sekon atau 5 meter per detik. Ya, dengan menggunakan mata angin ini berarti kita bisa mengatakan bahwa arah timur itu arah ke kanan pada gambar ini. Kemudian, pada sungai ini sebuah kapal akan menyeberang dari sisi selatan ke sisi utara sungai dengan sudut 60 derajat ya. Dengan kecepatannya adalah 10 meter per sekon atau 10 meter per detik. Perintahnya adalah tentukan kecepatan dan arah sebenarnya dari kapal ini. Gitu ya. Pertama, kita pahami dulu soalnya. Informasi apa saja yang diketahui di dalam soal. Pertama, itu informasi pertamanya adalah kecepatan dari aliran sungai. Ya, 5 meter per detik dan arahnya adalah ke arah timur. Ke arah timur ini berarti searah dengan sumbu X positif. Informasi kedua itu terkait dengan arah pergerakan dari kapal mula-mula ya. Mula-mula kapal itu digerakkan dengan sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif ya. Dan kecepatannya adalah 10 meter per detik. Dan kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah kecepatan dan arah sebenarnya dari kapal tersebut. Selanjutnya kita misalkan kecepatan aliran sungai dan kapal tersebut sebagai vektor-vektor U dan V. Secara lebih lengkap silahkan dilihat gambar berikut ya. Gambar ini merepresentasikan vektor U sebagai ruas garis berarah yang berwarna merah, kemudian vektor V sebagai ruas garis berarah yang berwarna biru. Karena aliran sungai mengarah ke timur dengan kecepatan 5 meter per detik, maka kita bisa menuliskan bentuk komponen vektor U itu sebagai 5,0 ya. 5 ke kanan dan pergerakan vertikalnya adalah 0. Itulah kenapa bentuk komponen dari vektor U itu 5,0. Kecepatan kapal itu sebesar 10 meter per detik membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, maka kita bisa menuliskan bentuk komponen dari vektor V itu adalah 10 ya, besaran kecepatannya dikalikan dengan cos 60 derajat. Cos dari arahnya, 10 dikali sin 60 derajat. Komponen X-nya itu kita menggunakan cosinus, sedangkan komponen Y-nya itu kita menggunakan fungsi trigonometri sinus. Kemudian kita hitung, kita mendapatkan 10 kali setengah, 10 kali setengah akar 3, dan kita peroleh bentuk komponen dari vektor V adalah 5,5 akar 3. Sekarang kita akan menghitung kecepatan atau vektor kecepatan kapal. Caranya bagaimana? Vektor kecepatan kapal yang sebenarnya itu dengan menjumlahkan vektor U dan vektor V. Ya. Sehingga kita menjumlahkan 5,0 ditambah 5,5 akar 3 yang sama dengan 10,5 akar 3. Setelah kita tahu bentuk komponen dari penjumlahan vektor U dan V tersebut, nah sekarang kita tentukan panjang vektor tersebut. Panjangnya bisa kita tentukan dengan mengakarkan penjumlahan kuadrat dari komponen-komponennya, yaitu akar dari 10 kuadrat ditambah kuadrat dari 5 akar 3, yang sama dengan akar 100 ditambah 75 dan menghasilkan akar 175. Dengan menggunakan kalkulator kita bisa memperkirakan ya, nilai dari akar 175 itu sekitar 13,23. Panjang vektor U ditambah V inilah merupakan kecepatan sebenarnya dari kapal. Selanjutnya, kita tentukan arah ya. Kita tentukan arah dari pergerakan kapal yang sebenarnya, yaitu kita tentukan besaran sudut theta.
Sudut theta itu adalah sudut vektor U plus V terhadap sumbu X positif. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan fungsi tangen, ya. Tangen itu cara menentukannya adalah dengan tan desa. Tangen sama dengan depan dibagi samping. Nah, berarti tan dari theta sama dengan panjang sisi di depannya, yaitu 5/3, dibagi dengan panjang sisi di sampingnya, yaitu 10. Berarti tan theta sama dengan 5/3/10, yang jika disederhanakan menjadi 1/2/3. Nah, itu baru nilai dari tan theta. Kemudian, theta itu bisa ditentukan dengan menggunakan inverse dari fungsi tan, yaitu theta sama dengan inverse tan dari 1/2/3 yang nilainya sekitar 40,89 derajat. Nah, di sini kita menyimpulkan setelah mempertimbangkan aliran sungai dan kecepatan kapal itu sendiri, kapal tersebut bergerak dengan kecepatan sekitar 13,23 meter per sekon atau 13,23 meter per detik, ya, yang awalnya 10 meter per detik sekarang menjadi 13,23 meter per detik, bertambah sedikit, dan mengarah 40,89 derajat dari arah timur, ya. Nah, selanjutnya silahkan siapkan kertas dan pensil kalian untuk mengerjakan tiket keluar yang diberikan. Kalau soal tadi itu menyebabkan kecepatan sebenarnya dari kapal itu bertambah. Nah, di tiket keluar ini coba carilah contoh soal lain ketika kecepatan sebenarnya dari kapal itu malah kurang dari kecepatan awalnya.